memang memang banyak anak paham radikal ini masuk ke anak-anak itu banyak faktor. Nah, salah satunya memang tadi dari pola asuh di keluarga, tapi juga banyak yang terjadi dalam pola pertemanan atau pada lingkungan sekolah. Nah, ini semoga menjadi sesuatu yang momentum kita untuk memperbaiki, karena beberapa riset dari catatan KPAI yang dilakukan oleh pihak lain. Yang pertama adalah ini survei ini menunjukkan bahwa anak-anak sekolah atau anak-anak kita itu rentan terpapar oleh paham radikal. Kita perhatikan misalnya saja Setara Institut itu melakukan survei terhadap siswa SMA di Jakarta dan Bandung. Hasilnya cukup mengejutkan karena 2,4% siswa dalam penelitian ini masuk dalam kategori intoleran aktif dan radikal. Sementara 0,3% itu berpotensi menjadi teroris. Ya, ini kan satu harus diwaspadai. Kedua adalah survei yang dilakukan oleh LAKIP. LAKIP ini Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian. Terhadap 59 sekolah swasta dan 41 sekolah negeri, hasilnya cukup mencengangkan karena lembaga ini menemukan sebanyak 48,9%, berarti hampir 50%, siswa bersedia terlibat aksi kekerasan yang terkait dengan agama dan moral. Survei yang dirilis 2011 ini menunjukkan sebanyak 63,8% siswa itu bersedia terlibat dalam penyegelan rumah ibadat penganut agama lain. Nah, pada tahun 2017 ini ada satu penelitian menarik yang dilakukan oleh mahasiswa S2 di Universitas Paramadina yang melakukan eksperimen pada 75 siswa SMA, dikasih bacaan-bacaan radikal, dan ketika diberikan bacaan itu ternyata cukup mengejutkan. Di sebelum dan sesudah diberikan itu terjadi peningkatan di mana dia ini anak ini kemudian terpengaruh dan meningkat untuk melakukan aksi-aksi tadi radikal. Jadi ini juga bentuk sistem pendidikan kita ikut berkontribusi, karena di pendidikan kita ini sistem kita tidak kritis, kita tidak membangun ketajaman dalam berpikir, dan tidak membangun juga kepekaan atau kehalusan nurani. Nah, padahal ini yang penting, orang terdidik dengan tersekolah bedanya adalah kalau orang terdidik itu dia akan tajam dalam berpikir, tidak mudah diberikan paham-paham yaitu, dan dia akan mempertanyakan gitu ketika dia diberi pengetahuan-pengetahuan baru, dia akan banyak mempertanyakan. Sementara yang disebut dengan kehalusan nurani adalah kepedulian pada sesama, kepedulian pada yang tentu berbeda, kepedulian pada yang tidak adil. Nah, ini harusnya dibangun. Pendidikan mestinya mengasah itu, dan kalau itu tidak terjadi maka tentu sistem pendidikan kita perlu kembali kita pertanyakan.